Pernah nggak lo kepikiran kenapa sekarang makin banyak orang yang kelihatannya hidup enak banget, nongkrong di tempat mahal, kopi tiap hari harganya setara makan 2 kali, outfit kelihatan niat, HP selalu seri terbaru, story isinya liburan. Tapi di saat yang sama, tiap akhir bulan stres, bokek, dan hidup dari gajian ke gajian. Fakta nyentaknya adalah, di zaman sekarang, terlihat kaya itu jauh lebih penting daripada benar-benar aman secara finansial. Dan ini bukan asumsi, tapi pola yang kejadian di mana-mana. Banyak orang sebenarnya miskin, tapi hidupnya dipaksa kelihatan kaya. Dan parahnya lagi, ini sering dianggap normal. Masalah ini relate banget sama kehidupan kita hari ini. Apalagi buat lo yang hidup di kota besar, main sosmed tiap hari, dan tanpa sadar ngebandingin hidup lo sama hidup orang lain. Di video ini gue bakal ngebongkar kenapa fenomena ini bisa kejadian, kenapa makin kesini makin parah, dan yang paling penting, gimana caranya biar lo nggak ikut kejebak di pola hidup sok kaya yang ujung-ujungnya nyakitin diri sendiri. Perlu diingat ini bukan cuma sekedar bahas uang, tapi bahas tekanan sosial, identitas, rasa minder, validasi, dan kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya panjang banget ke masa depan. Banyak orang baru sadar mereka salah jalan pas udah kejebak utang, capek kerja tapi nggak pernah tenang, dan ngerasa hidup kayak lomba yang nggak ada garis finishnya. Kita hidup di era di mana citra lebih dihargai daripada kondisi. Orang lebih takut kelihatan miskin daripada benar-benar miskin. Lebih takut dibilang nggak sukses daripada nggak punya tabungan. Akhirnya banyak yang memilih hidup di atas kemampuan. Bukan karena mau pamer doang, tapi karena takut gak diakui. Kita bakal bahas kenapa terlihat kaya itu jadi kebutuhan sosial, bukan sekadar gaya-gayaan. Dan kita bakal naik level dan bongkar gimana sistem, media sosial, dan lingkungan bikin kita kejebak tanpa sadar. Dan kita bakal ngomongin insight paling nonjok tentang kenapa miskin tapi kelihatan kaya itu jauh lebih berbahaya daripada miskin beneran. Kebanyakan orang hari ini nggak ngejar kaya, tapi ngejar terlihat kaya. Dan dua hal ini beda jauh. Kaya itu soal kondisi finansial, soal aset, soal keamanan, dan soal kontrol. Sedangkan terlihat kaya itu soal penampilan, soal citra, dan soal apa yang orang lain lihat. Masalahnya, terlihat kaya itu instan. Tinggal beli, tinggal cicil, terus tinggal upload. Sementara kaya itu butuh waktu, disiplin, dan seringkali harus kelihatan biasa aja dulu. Contoh paling gampang, orang dengan gaji pas-pasan tapi maksa beli barang mahal bukan karena butuh fungsinya, tapi karena butuh simbolnya. HP lama masih normal, tapi pengen ganti karena gengsi. Baju masih layak, tapi ngerasa harus update karena takut dibilang ketinggalan. Nongkrong bukan karena pengen ngobrol, tapi karena FOMO. Dari sini kelihatan kalau banyak keputusan finansial hari ini nggak diambil dari logika, tapi dari emosi dan tekanan sosial. Ceritanya selalu mirip. Ada orang yang kerja keras, gajinya habis bukan buat nabung atau upgrade skill, tapi buat nutup lifestyle. Tiap bulan senang di awal, terus stres di akhir. Feed Instagram kelihatan hidup, tapi rekeningnya sekarat. Dan yang bikin makin rumit, lingkungan sering ikut ngebenerin pola ini. Selama lo kelihatan sukses, orang nggak peduli lo sebenarnya aman atau enggak. Dan di sini kita naik level. Kenapa fenomena ini makin masif? Jawabannya karena sistem dan media sosial ikut nyuburin ilusi. Algoritma nggak pernah nampilin hidup orang secara utuh. Yang naik itu highlight bukan realita. Orang jarang posting cicilan, utang, atau rekening minus. Yang diposting itu kopi, mobil, liburan, dan barang baru. Akhirnya otak kita kebentuk standar palsu tentang hidup normal. Lo jadi ngerasa, kalau hidup lo nggak kayak gitu, berarti lo kurang berhasil. Disinilah jebakannya. Lo mulai ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak nyata. Ditambah lagi, sistem keuangan sekarang bikin semuanya kelihatan gampang. Mau beli apa aja bisa cicil, mau hidup mahal tinggal pay later. Sakitnya nanti, nikmatnya sekarang. Masalahnya, banyak orang nggak sadar kalau mereka sebenarnya lagi ngutang masa depan. Mereka ngerasa mampu karena bisa bayar bulan ini, tanpa mikirin beban jangka panjang, dan makin lama beban itu numpuk. Gaji naik sedikit, cicilan naik banyak. Akhirnya kerja keras cuma buat ngejar napas. Di titik ini, banyak orang sebenarnya sadar mereka salah, tapi udah susah keluar. Kenapa? Karena identitasnya udah kebentuk. Mereka takut downgrade lifestyle. Takut dibilang berubah. Takut dianggap gagal. Bagian berikutnya ini bakal ngebuat lu mikir ulang soal definisi kaya yang selama ini lu pegang, dan mungkin bikin lu agak nggak nyaman, tapi justru itu tandanya penting. Orang yang miskin, tapi terlihat kaya itu sebenarnya hidup dalam dua kemiskinan sekaligus. Kemiskinan finansial dan kemiskinan mental. Finansial karena uangnya habis, mental karena pikirannya terikat sama validasi. Mereka nggak bebas. Mereka kerja bukan buat hidup lebih tenang, tapi buat mempertahankan citra. Mereka nggak bisa berhenti walaupun capek, karena takut kehilangan image. Ini bahaya banget, karena selama tujuan hidup lo adalah pengakuan orang lain, lo nggak bakal pernah merasa cukup. Selalu ada standar baru. Selalu ada yang lebih mahal. Selalu ada yang kelihatan lebih sukses. Dan ironisnya, orang yang beneran kaya justru sering kelihatan biasa aja.
Mereka nggak butuh bukti. Mereka fokus ke keamanan, bukan pengakuan. Pelajaran penting dari semua ini adalah, miskin itu kondisi sementara, tapi hidup sok kaya itu pilihan yang bisa ngancurin masa depan. Kesalahan umum yang sering kejadian adalah nganggep lifestyle sebagai reward, padahal itu jebakan. Ngerasa pantas sebelum mampu. Takut kelihatan sederhana padahal itu justru langkah paling rasional. Sekarang, hidup yang lo bangun hari ini itu buat lo atau buat penonton. Keputusan finansial lo datang dari kebutuhan atau dari rasa takut nggak diakui, karena di dunia yang penuh ilusi, kemampuan buat hidup sesuai realita adalah bentuk kekayaan yang paling jarang dimiliki. Sekian dari gua.